Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hardware dan software, mulai dari pengertian, fungsi, jenis-jenis, hingga hubungan antara hardware dan software dalam sebuah komputer. Pengertian hardware atau perangkat keras adalah semua bagian fisik dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Hardware berfungsi untuk menerima data, mengolah data, menyimpan data, dan menampilkan hasil pengolahan data kepada pengguna. Contoh hardware yang sering kita gunakan antara lain keyboard dan mouse, monitor, CPU, printer, speaker, hard disk atau SSD. Tanpa hardware, komputer tidak akan memiliki bentuk fisik dan tidak dapat digunakan untuk menjalankan berbagai tugas. Jenis-jenis hardware dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Perangkat masukan input device, perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer, contohnya keyboard, mouse, scanner, webcam. 2. Perangkat pemrosesan processing device, perangkat yang bertugas mengolah data, contohnya CPU, processor, motherboard, RAM. 3. Perangkat keluaran output device, perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data, contohnya monitor, printer, speaker, proyektor. 4. Perangkat penyimpanan storage device, perangkat yang digunakan untuk menyimpan data, contohnya hard disk, SSD, flash disk, kartu memori. Fungsi hardware memiliki beberapa fungsi penting, yaitu menerima data dari pengguna, mengolah data menjadi informasi, menyimpan data dan program, menampilkan hasil pengolahan data. Pengertian software atau perangkat lunak adalah kumpulan program, data, dan instruksi yang digunakan untuk menjalankan komputer. Berbeda dengan hardware, software tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik. Software berfungsi mengatur dan mengendalikan kerja hardware agar komputer dapat menjalankan berbagai tugas sesuai kebutuhan pengguna. Jenis-jenis software. 1. Software system software yang berfungsi mengelola dan mengontrol seluruh perangkat komputer, contohnya Windows, Linux, macOS. 2. Software aplikasi application software yang digunakan untuk membantu pekerjaan pengguna, contohnya Microsoft Word, Microsoft Excel, Google Chrome. 3. Software pemrograman programming software yang digunakan untuk membuat program atau aplikasi, contohnya Visual Studio Code, Dev C++. Fungsi software antara lain mengatur kerja perangkat keras, menjalankan perintah dari pengguna, membantu menyelesaikan pekerjaan, menyediakan tampilan yang mudah digunakan. Hubungan hardware dan software saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai contoh, keyboard digunakan untuk mengetik hardware, program pengolah kata digunakan untuk menampilkan tulisan software, monitor menampilkan hasil kerja hardware, sistem operasi mengatur tampilan dan proses komputer software. Jika hanya ada hardware tanpa software, komputer tidak dapat menjalankan perintah. Sebaliknya, software tidak akan dapat digunakan tanpa hardware. Contoh, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita membuat tugas sekolah, keyboard digunakan untuk mengetik, monitor digunakan untuk melihat hasil ketikan, prosesor mengolah data, Microsoft Word digunakan untuk membuat dokumen, hard disk menyimpan file tugas. Semua komponen tersebut bekerja bersama agar tugas dapat diselesaikan dengan baik. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa hardware adalah perangkat keras komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Software adalah perangkat lunak berupa program yang mengatur dan menjalankan komputer. Hardware dan software saling melengkapi dan bekerja sama agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Sekian penjelasan mengenai hardware dan software. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang teknologi komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beres ya, saya menambahkan sedikit soal cara kerjanya sistem komputer. Ini gak ada di tugas ya, cuman tugasnya udah beres. Dan gak ada pembahasan lagi, kita bahas ke
Cara bekerjanya, sistem komputer. Sistem komputer adalah gabungan dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware yang bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Cara kerja sistem komputer terdiri dari 4 tahap utama, yaitu input, proses, output, dan storage. Tahap pertama adalah input atau masukan. Pada tahap ini, pengguna memasukkan data atau perintah ke dalam komputer menggunakan perangkat input seperti keyboard, mouse, scanner, mikrofon, atau kamera. Sebagai contoh, ketika kita mengetik tugas menggunakan keyboard, maka teks yang kita ketik merupakan data yang dimasukkan ke dalam komputer. Tahap kedua adalah proses atau pemrosesan. Setelah data masuk, komputer akan mengolah data tersebut menggunakan CPU atau Central Processing Unit yang sering disebut sebagai otak komputer. CPU bekerja menjalankan instruksi dari software untuk mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan. Tahap ketiga adalah output atau keluaran. Setelah data selesai diproses, hasilnya akan ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor, printer, atau speaker. Contohnya, saat kita mengetik dokumen, tulisan yang muncul di layar monitor merupakan hasil output dari proses yang dilakukan komputer. Tahap keempat adalah storage atau penyimpanan. Data dan hasil pengolahan dapat disimpan agar dapat digunakan kembali di kemudian hari. Media penyimpanan yang sering digunakan antara lain hard disk, SSD, flash disk, dan kartu memori. Sebagai contoh sederhana, saat kita membuat tugas di Microsoft Word, pertama kita mengetik menggunakan keyboard sebagai input, kemudian CPU mengolah data yang kita masukkan sebagai proses. Setelah itu, tulisan muncul di monitor sebagai output. Terakhir, dokumen disimpan ke hard disk atau SSD sebagai storage. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem komputer bekerja melalui 4 tahap utama, yaitu input, proses, output, dan storage. Semua tahapan tersebut dapat berjalan dengan baik karena adanya kerjasama antara hardware, software, dan brainware. Sekian penjelasan saya tentang cara kerja sistem komputer. Nah, ini baru bener beres. Hahaha. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.